Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan Assalamualaikum share. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad, Imamil mufassirin, Qaidil muhaddithin, Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang mulia. Pada saat ini kita berada pada tanggal 14 Rabiul Awal, atau 2 hari setelah peristiwa kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hitungan kalender Hijriah tentunya. Maka oleh sebab itu, di antara kebajikan-kebajikan yang dapat kita lakukan selain rutinitas biasa adalah kita banyak berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berselawat, kalau lebih baiknya kita disiplin di dalam berselawat ini. Misalnya dalam setiap harinya mencari waktu-waktu yang tertentu untuk melazimi diri agar berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun kita lakukan dengan tanpa mengiktikadkan bahwa itu datang dari Rasulullah. Artinya berselawat pada waktu tertentu yang kita lazimi diri kita sendiri, itu bukan datang dari perintah agama yang mewajibkan atau menyunnahkan kepada kita pada waktu tersebut. Hanya saja karena itu wujud dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di mana itu bahagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang kita implementasikan dalam kehidupan, di mana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan berikan salam kesejahteraan kepadanya. Ini ayat Al-Quran merupakan perintah, dan perintah ini tidak dikait dengan satu waktu tertentu, tidak pula dibatasi pada waktu tertentu, hanya disampaikan secara mutlak. Nanti beberapa perintah untuk berselawat itu datang dengan teks yang lainnya, penjabarannya. Seperti misalnya, salah satu kewajiban yang harus ada di dalam salat 5 waktu sehari semalam maupun salat sunnah yang lainnya, adanya tegak rukun, salah satu rukun daripadanya itu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai salah satu rukun yang dilaksanakan di dalam salat. Nah, selain daripada itu, maka kita melaksanakan salat itu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sidang jamaah yang dirahmati Allah, itu tergantung kepada kita sendiri sebanyak apapun yang mampu kita lakukan. Dalam salah satu hadis
Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ukthirus salata fakam aj'alu laka min salati." Saya banyak-banyak membaca salawat atau menyampaikan salawat atau melantunkan salawat itu. Banyak saya lakukan. Berapa kira-kira yang harus saya berikan kepada engkau? Jadi beliau terus berselawat. Beliau ingin melaksanakannya secara disiplin. Beliau bertanya kepada Rasulullah, berapa banyak selawatku itu yang aku berikan kepada engkau? Jadi yang harus aku lakukan itu berapa banyak? Maka Nabi mengatakan, qala ma syi'ta, sebanyak yang kau mampu lakukan. Kemudian Ubay bin Ka'ab kembali mengatakan, qala qultu ar-rubu', kalau seperempatnya bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ma syi'ta wa in zitta fa huwa khairun laka. Terserah kepada dirimu. Namun bila engkau menambah selawatmu lebih daripada seperempat, maka itu lebih baik bagi dirimu. Jadi beliau bagi waktu itu, waktunya itu ada waktu-waktu berselawat yang seharusnya beliau lakukan, ini dibagi menjadi 4 bahagian. Seperempatnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian Rasulullah mengatakan itu bagus, tapi bila engkau tambah maka lebih baik. Nah, di sini Rasulullah ingin menyatakan bahwa berselawat itu kepada Nabi memiliki nilai, memiliki faedah, memiliki manfaat yang besar yang tidak dijelaskan pada awal-awal hadis ini. Nanti di akhir dia menghimpun penjelasan itu semua. Kalau kamu tambah itu lebih baik. Maka kata Ubay bin Ka'ab ini salah seorang penulis wahyu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah kepemimpinan Zaid bin Thabit. Kata Rasulullah, kata Ubay bin Ka'ab, qala an-nisfu, kalau begitu setengah aku berikan kepada engkau wahai Rasulullah. Sama jawaban Rasulullah, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul laka. Ya, terserah kepada engkau wahai Ubay. Bila pun kau tambah itu lebih baik. Sehingga Ubay mengatakan lagi, kalau begitu fathulutsaini, ay aj'alu laka min salati thulutsain. 2/3 dari waktu yang terkonsep di dalam kesempatanku berselawat pada engkau. Ya, dari seluruh waktu 2/3-nya aku persembahkan kepada engkau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah dengan jawaban yang sama, qala sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta wa in zitta fa huwa khairul laka. Kalau engkau tambah maka itu lebih baik bagi engkau. Lalu Ubay menyampaikan dengan tekad yang kuat, dengan keikhlasan, dengan kejujuran. Ada perasaan di dalam dirinya yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Beliau katakan, aj'alu laka salati kullaha. Kalau begitu Rasulullah, seluruh selawatku untukmu. Ini kata Ubay. Ya. Rasulullah memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan oleh Ubay, sembari mengatakan, idzan
yakfi hammuka wa yaghfir, yukaffi hammuka wa yaghfir laka dzambak. Kalau begitu seluruh keinginanmu akan tercapai. Lalu kemudian dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari sini nanti kita dapat lihat bagaimana para ulama menyampaikan salah satu dari adab-adab seorang berdoa kepada Allah, sekaligus menjadi salah satu sebab doa itu dikabulkan oleh Allah adalah membaca selawat kepada Nabi di awal dan di akhir daripada doa. Jadi berdoa kepada Allah itu ya bisa saja langsung. Artinya apa yang kita minta, to the point, ya Allah selamatkan aku, selesai. Allah juga mendengar, Allah maha melihat, Allah memberikan jaminan bahwa doa hambanya yang baik-baik akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan yang lain Allah menyatakan tidak akan memungkiri janjinya, ya, termasuk memberikan janji mengijabah permintaan orang-orang yang memohon kepadanya. Ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku akan memperkenankan seruan orang-orang yang berdoa kepadaku. Allah perkenankan, baik di dalam dirinya secara sir maupun dia berdoa secara terang-terangan dengan menjaharkan suaranya. Ya. Ini janji Allah dengan beberapa kriteria, falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ada permintaan dari Allah untuk menjalankan apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan di muka bumi, dan meninggalkan apa yang Allah inginkan kita tidak mengerjakannya dari larangan-larangan. Ya. Lalu beriman kepada Allah, termasuk dalam kerangka beriman ini adalah yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doa dipanjatkan tapi hati ini lalai, hati ini terlena dengan hal yang lain, tidak fokus, tidak menjiwai, tidak merasa, asal-asalan, ogah-ogahan, kata anak muda, atau dengan bahasa lain tidak ikhlas, tidak sungguh-sungguh, ya, tidak ada ijtihad yang berarti dalam pandangan Allah, maka ini doa itu sifatnya lagha, ya, sia-sia saja. Kemudian ada beberapa hal lain, tidak meminta dengan permintaan yang melanggar aturan syariat, seperti meminta untuk melakukan dosa, ya, kemudian tidak mendahului ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ketentuan itu sudah pasti, kita minta lagi supaya itu terjadi perubahan yang drastis, ya. Saya tidak ingin dilahirkan saat ini, saya ingin dilahirkan di masa Nabi Adam alaihissalam misalnya. Ini sesuatu yang merubah, ya, maqduratillahi azza wa jalla. Meskipun
perubahan itu bisa saja terjadi dan mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil dalam hal ini, selama tidak melawan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah malam takun fihi qat' al-arham, selama dia tidak berdoa untuk memutus tali silaturahim. Ini Allah akan kabulkan. Nah, tapi alangkah lebih baiknya, karena dia masuk dalam kombinasi falyastajibuli wal yu'minu bi, hendaklah kalian melaksanakan perintahku itu termasuk tadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada perintah Allah, ayo berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pakai. Nah, nanti juga ada hadis-hadis, ada pernyataan para ulama, di mana doa yang berada di antara dua selawat, yaitu pembuka dengan penutup, itu dia satu rangkaian, satu paket akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ubay bin Ka'ab di dalam hadis ini menyatakan, aku akan berikan salawat kepadamu seluruhnya wahai Rasulullah. Seluruhnya. Kalau begitu, seluruh hajat keinginanmu akan tersampaikan dan dosa-dosamu pun akan terampuni. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seluruh urusan yang kita hadapi itu memiliki pengaruh secara kejiwaan pada kita, menurut tingkatan dan posisi masing-masing, disesuaikan dengan kesiapan psikologis diri kita, juga umur kita, tua belia kita, dengan bahasa yang lebih sederhana, sedikit atau banyaknya pengalaman dalam menjalani hidup ini, semua kita dibuat harus berpikir, ada gelisah, ada gundah, ya, ada nelangsa, dan seterusnya. Karena kita manusia ini di dunia diuji. Maka kita ingin ketentraman itu kita ingin selalu as-sakinah. Kita ingin mawaddah. Kita ingin itmi'nan, ketenangan, ya. Juga kita ingin kesehatan secara fisik. Juga dengan bahasa dalam tanda kutip tadi, makna-makna itmi'nan, as-sakinah, al-mawaddah, ya, rahmah, itu adalah kesehatan secara rohani, kesehatan secara kejiwaan. Nah, kesehatan secara kejiwaan ini akan kita peroleh lagi di atasnya yang namanya al-afiyah, sehingga kita betul-betul tenang. Bahasa anak muda apa namanya? Enjoy lah. Bukan santai. Santai itu ada mungkin rasa leha-leha, rasa lalainya. Tapi kalau enjoy, ini mungkin ada makna menikmati gitu, merasakan nikmat. Jadi sekecil apapun nikmat Allah kita rasa itu. Itulah di al-afiyah, ada relaksasi dalam hidup ini. Meskipun sedikit, dia menggembirakan, menentramkan, sekaligus memberikan rasa rileks dalam hidup ini. Itu namanya al-afiyah. Dia di atas as-sihhah, ya, di atas kesehatan, baik itu ragawi maupun secara kejiwaan, ya. Ini kalau organ tubuh al-afiyah itu rileks dia, ya, enak kita nikmati. Fungsi masing-masing dari organ tubuh kita itu
tercapai secara maksimal dan kita nyaman melaksanakannya dan kita enjoy, kita menikmatinya, itu adalah afiah. Nah, ini semua dalam hidup. Kalau dia tidak berjalan secara al-afiah ini tentu ada kegelisahan semua sisi. Nah, gelisah ini akan hilang dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan yukaffi hammuka. Semua keinginan, hajat, kegelisahan apapun itu akan hilang sirna, akan tertutupi, akan tercapai, akan terrealisir dengan banyak-banyaknya engkau berselawat kepadaku, wahai Ubay. Jadi selawat kepada Nabi, ya banyaknya berapa? 1000, 2000, 4000, 10.000, tidak dibatasi. Sebatas Anda bisa lakukan dimanapun berada, pada tempat-tempat mulia, dalam kondisi yang sedang mulia, artinya tidak sedang BAB, ya, tidak ke toilet, ya, artinya di luar dari pekerjaan itu, ya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Sayyidil Anbiya wal Mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Misal sebagaimana kita membaca di muqaddimah khutbah, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ini banyak sekali bentuk-bentuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa-bahasa yang penuh kesusastraan. Ya, ini dipilih oleh para ulama, para pegiat, ya, pegiat dan pecinta, ya, pegiat, para aktivis-aktivis yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengagungan yang tinggi, tapi dia tentu tidak sampai kepada derajat sebagai al-ma'bud, ya, tidak akan sama dengan derajat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mereka yang melakukan, para pegiat, para aktivis selawat. Kalau bahasa dulu, para talib, para murid, para masyayikh, ya, para kaum yang rajin beribadah dan memperbaiki akhlak, ya, yang ingin mensucikan jiwa. Mereka adalah para orang-orang sufi, para orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah. Di dalam hadis qudsi disebut, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amal-amal yang sunnah. Nah, termasuk amal yang sunnah ini adalah berselawat kepada Nabi, karena banyak sekali, ya. Senyum juga selawat. Senyum juga selawat, senyum juga sedekah, senyum juga pekerjaan-pekerjaan yang sunat. Berbicara baik kepada orang kapan-kapan yang sebenarnya itu hal-hal yang biasa, bicara untuk bercengkrama begitu. Lain dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini juga amal-amal yang sunat, komunikasi dengan bahasa yang dipilih. Nah, ini begitu juga berselawat, sehingga dipilihlah bahasa yang komunikatif, yang tidak membuat diri ini merasa bosan, malah terlatih untuk mencintai, ya, memberikan spirit lebih cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini metodenya diserahkan kepada
masing-masing orang bagaimana dia mencintai. Kalau dia mengingat pernah pergi umrah misalnya, dia pernah ziarah, dia ingat Masjid Nabawi, dia ingat kota Madinah. Itu salah satu jalan bagi dia untuk terus teringat kepada Rasulullah. Dengan ingat Madinah, dia ingat pada Nabi, lalu air matanya akan bercucuran dan selawat pun dikumandangkan kepada Rasulullah. Ada yang mengingat tentang pengorbanan yang terjadi dari Rasulullah sendiri atau dari keluarga maupun para istrinya. Ada yang mengingat kesederhanaan Rasulullah dan keluarganya. Ada yang mencoba membaca sirah daripada sahabat, lalu mereka akan mendapatkan wejangan karena sumber keilmuan pada manusia di masa sekarang itu adalah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan menghadirkan rasa cinta yang begitu besar. Nah, kalau urusan dunia yang kita gelisah, yang seharusnya tidak seperti itu, akan hilang. Ada kegelisahan yang wajib kita lakukan, yaitu kegelisahan untuk hari akhir. Kegelisahan kita menghadapi alam barzakh. Maka kegelisahan-kegelisahan itu akan hilang dengan berselawat kepada Rasulullah. Di situ adalah inti. Karena akhirat itu lebih kekal, abadi. Dunia ini fana. Kegelisahan dunia akan hilang. Gelisah akhirat, ya, kesengsaraannya itu akan abadi. Maka dari situ ketentraman yang akan kita peroleh dalam menghadapi akhirat itu salah satunya adalah dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah ya yarhamkumullah, kita mungkin bertanya lagi, kok bisa gelisah? Kan untuk apa dihilangkan ketakutan akhirat? Al-Quran meminta kita untuk takut. Sifat-sifat orang bertakwa itu ya takut akhirat, ya. Misalnya salah satunya, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Orang bertakwa itu adalah orang yang yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dia takut akan Tuhan mereka, takut pada Allah maksudnya. Dan juga khawatir, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafu, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Dan mereka juga takut, gelisah, khawatir hari akhir. Itu sifat orang beriman. Harus ada takut itu, betul. Semua kita gelisah. Tapi yang dimaksud dalam kegelisahan itu tidak menghilangkan kendali kita dalam mengejar sesuatu yang kita harap dan menghindar dari sesuatu yang kita khawatirkan. Kenapa takut akhirat? Karena kita banyak dosa. Nah, kalau banyak dosa ya mau bilang Anda takut akhirat, Anda bisa, karena dosa memang harus dibakar. Dosa harus diminta menuntut sanksi nanti hari kiamat. Dosa akan memberikan efek dan pengaruh yang negatif terhadap kita di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau di dunia ini berat dengan adanya dosa, di akhirat lebih berat lagi. Ya begitu dia. Maka kalau ada dosa pada diri kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yughfar laka dzambak. Wa yughfar laka dzambuk. Kamu akan diampuni dosanya. Ya. Maka dari sini tidak ada yang lebih hebat yang diharapkan oleh seorang hamba terlebih daripada dia terbebas daripada dosa.
dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa terhadap agamanya, ya. Ini harapan ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim tadi, di mana hadis percakapan antara Ubay bin Ka'ab dan Rasulullah memberikan sebuah garansi kepada kita bahwa dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lihat bagaimana beratnya perjuangan Rasulullah sehingga kita tahu bahwa berkah Rasulullah itu begitu besar. Berkahnya begitu besar. Bagaimana Rasulullah melawan orang-orang para penyembah berhala, dari mana saja berhala itu diambil. Ya, siapa mereka berhala itu? Dasarnya apa? Ini membersihkan kekotoran-kotoran, najis-najis secara akidah. Ya, seperti ini itu perjuangan yang sangat berat. Ya. Dan itu dilakukan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulunya bukan hanya nabi biasa atau utusan biasa, tapi penghulu para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Sayyidul Khalqi ajmain, penghulu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya pada hari ini kita padahi sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.